चुपके से चोरी चोरी हाले इंतजार मुझे। Halo sahabat Mandalika Film 21. Kali ini Mandalika Film akan membahas cerita film terbaru dari Salman Khan yang berjudul Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan. Film ini bercerita tentang seorang pria yang sudah berumur namun masih melajang karena harus membesarkan ketiga adik laki-lakinya tanpa orang tua. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja kita simak. Film dimulai dengan memperlihatkan di Delhi seorang MLA atau anggota Dewan India bernama Mahathir. Dengan kekuatan dan uangnya, dia menginginkan sebuah wilayah kekuasaan. Polisi bayarannya merasa tidak mampu menaklukkan daerah tersebut karena dilindungi oleh Baijan. Mahathir tidak menyukai penolakan. Dia lalu menghabisi polisi tersebut. Mahathir memerintah Tyagi untuk menghabisi Baijan. Tyagi tidak berani menolak setelah melihat kekejaman Mahathir. Tyagi datang bersama anak buahnya. Dia meminta warga sekitar memanggil Baijan. Namun yang datang justru ketiga adik Baijan bernama Love, Ishq, dan Moh. Mereka dan masyarakat sekitar lalu bersiul memanggil Baijan. Baijan yang gagah dan pemberani pun datang. Dia yang menderita gangguan OCD memperbaiki posisi parkir mobil milik Tyagi dengan mengangkatnya. Nyali anak buah Tyagi jadi ciut melihat kekuatan Baijan. Baijan memperkenalkan dirinya pada Tyagi. Jika dia dipanggil Baijan berkat ketiga adiknya, mereka berempat berjanji tidak akan menikah. Menurutnya, pernikahan dapat memutus ikatan persaudaraan mereka. Baijan masih bersikap baik. Dia meminta mereka lebih baik pulang kepada keluarganya daripada mati di tangan Baijan. Membayangkan apa yang bisa dilakukan Baijan padanya, anak buah Tyagi ketakutan dan pergi. Baijan menghasut Tyagi dengan mengatakan loyal itu bagus, namun dia meminta Tyagi setia pada orang yang setia, bukan kepada pengkhianat seperti Mahathir. Meski Mahathir menyaksikan dari atap gedung, Tyagi memilih pergi. Melihat itu Mahathir berjanji dia akan membunuh Baijan suatu hari nanti. Tanpa mengotori tangannya, Baijan memenangkan pertarungan. Masyarakat bersorak senang atas kemenangan Baijan. Ketiga adik Baijan kini memiliki pacar. Mereka ingin menikah namun tidak tahu bagaimana caranya memberitahu Baijan. Mereka merasa setiap orang punya hak menjalani hidupnya sendiri. Lagi pula jatuh cinta dan menikah bukanlah sebuah kesalahan. Bagi mereka, Baijan memang melakukan tugasnya sebagai kakak, namun dia tidak berhak mengontrol mereka. Seorang yang mereka panggil paman bernama Nadim menganggap mereka bertiga melewati batas. Nadim menceritakan sebuah fakta. Meski Baijan tidak akan memaafkan dirinya karena mengatakan yang sebenarnya. Love, Ishq, dan Moh bukanlah saudara kandung. Baijan juga bukan siapa-siapa mereka bertiga. Baijan yang juga seorang yatim bertemu mereka bertiga saat bekerja di panti asuhan. Suatu hari panti asuhan tempat tinggal mereka terbakar. Baijan mempertaruhkan nyawa menyelamatkan mereka. Baijan mengambil sumpah untuk tidak menikah demi merawat mereka bertiga. Love, Ishq, dan Moh merasa sangat menyesal. Nadim meminta tidak memberitahu Baijan jika mereka tahu fakta yang sebenarnya. Dalam penyesalan, mereka bertiga lari mencari Baijan. Mereka teringat bagaimana Baijan sangat menyayanginya sedari kecil. Sambil menangis, mereka memeluk dan mengungkapkan rasa sayangnya pada Baijan. Pacar Love, Ishq, dan Moh datang menemui Nadim setelah mengetahui kekasih mereka tidak akan menikah sebelum Baijan menikah. Mereka mengaku saling mencintai, namun kini hubungan mereka digantung. Nadim mengerti perasaan ketiga gadis cantik tersebut. Nadim memberikan solusi untuk menikahkan Baijan dengan seseorang. Baru setelahnya mereka bertiga bisa menikah. Nadim bercerita, saat Baijan muda dia pernah memiliki kekasih bernama Bagia. Baijan sangat mencintai Bagia, tapi tidak menikahinya demi merawat adik-adiknya. Setelah itu Bagia pergi ke Mumbai.
Mereka bertiga terbang ke Mumbai untuk mencari Bagya. Baijan mengetahui adik-adiknya mencari Bagya lalu menyusul mereka ke Mumbai. Sesampai di rumah Bagya, sayang sekali dia sedang mengadakan pesta pernikahan anaknya. Mereka lalu pamit untuk pulang pada Bagya. Selang beberapa waktu, Baijan pun datang menemui Bagya. Bagya memperkenalkan anak dan suaminya pada Baijan. Hubungan Bagya dan Baijan baik-baik saja setelah putus. Bahkan mereka berteman. Baijan menanyakan alasan Nadim memberitahu adik-adiknya mengenai Bagya. Nadim menjelaskan kekhawatiran adik-adiknya. Mereka ingin Baijan menikah dan memiliki keluarga. Ketiga adiknya berdoa supaya mendapatkan kakak ipar yang baik dan bisa mengambil hati Baijan. Seorang gadis yang juga bernama Bagya datang dari Hyderabad. Love, Is, dan Muh menganggap Tuhan menjawab doa mereka dengan mendatangkan Bagya. Bagya adalah seorang pemulih konservator, yang artinya seorang profesional yang bertanggung jawab atas pelestarian artefak seni dan budaya. Dia datang untuk meneliti barang antik dan sedang mencari kontrakan untuk ditinggali selama 1 bulan. Mereka mengarahkan Bagya untuk menyewa di rumah Baijan. Baijan mengajak Bagya berkeliling rumah yang dia sewakan. Rumah tersebut berada di seberang rumah yang ia tinggali bersama adik-adiknya. Setelah mengetahui gadis penyewa rumahnya bernama Bagya, Baijan sedikit terkejut. Mahafir meminta Tyagi untuk membunuh seseorang, namun dia tidak sanggup. Akhirnya dia meminta orang lain melakukannya. Love, X, dan Moh mulai mengorek informasi mengenai Bagya dan keluarganya. Bagya menceritakan jika dia memiliki seorang kakak bernama Balakrishna yang sangat membenci kekerasan. Bagya pun menanyakan bagaimana kepribadian Baijan karena menurutnya Baijan terlihat pemarah. Setelah mengetahui Balakrishna, kakak Bagya yang anti terhadap kekerasan, adik-adik Baijan berbohong bahwa Baijan adalah orang yang sangat lembut, tenang, dan sopan. Sementara di dekat rumahnya, Baijan sedang bergulat melawan 2 orang suruhan Mahafir yang datang menyerangnya. Namun tentu saja Baijan memenangkan pertarungan. Bagya penasaran kenapa Baijan belum menikah. Adik-adik Baijan memberitahu jika Baijan sedang menunggu orang yang tepat. Suatu ketika Baijan tidak sengaja menabrak Bagya hingga memecahkan barang antik Bagya yang sudah berumur 400 tahun. Konyolnya, Baijan merasa bersyukur barang yang pecah karenanya bukanlah barang baru. Dia meminta maaf. Bagya gemas melihat kepolosan Baijan. Bagya sedang membeli buku lalu bertemu kembali dengan Baijan. Bagya memanggilnya untuk menanyakan apakah Baijan telah membaca buku yang ingin dia beli. Ternyata Baijan menghafal isi buku itu. Begitupun Bagya. Mereka memiliki hobi yang sama. Mereka mulai terlihat tertarik satu sama lain. Mereka semakin dekat dan sering pergi bersama. Mereka pergi membeli es krim. Mereka juga pergi minum bersama. Bagya menjadi sangat mabuk. Dia mengungkapkan isi hatinya yang ingin memanggil sayang pada Baijan. Pagi hari Baijan memasak untuk adik-adiknya dan Bagya. Bagya mencicipi masakan Baijan namun meminta maaf karena masakan Baijan terasa sangat buruk. Adik-adik Baijan tertawa karena mereka sudah mengalaminya bertahun-tahun namun tidak berani mengatakannya. Bagya memutuskan memasak untuk mereka. Mereka merasa bahagia akhirnya bisa menikmati makanan yang enak. Bagya menanyakan hobi apa lagi yang dimiliki Baijan. Adik-adiknya meminta Baijan menyanyikan lagu romantis yang disukainya. Bagya terpesona dengan lirik lagu yang dibawakan Baijan. Bagya yang ceria mulai menirukan lirik lagu yang dinyanyikan oleh Baijan. Baijan tertawa melihat tingkah Bagya yang manja. Baijan menemani Bagya memilih kalung. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang, yang hampir menabrak seorang anak kecil dan Bagya. Beruntung Baijan berhasil menyelamatkan mereka. Bagya mulai nyaman di pelukan Baijan. Adik-adik Baijan bersama pacarnya datang menemui Bagya. Mereka menceritakan jika dulu Baijan tidak menikah demi adik-adiknya, dan sekarang adik-adiknya tidak akan menikah sebelum Baijan menikah. Mereka tahu Bagya mencintai Baijan, karena itu mereka meminta Bagya bicara dengan Baijan. Jika Bagya tidak melakukannya, maka Baijan dan adik-adiknya tidak akan pernah menikah. Bagya setuju melakukannya. Bagya memberitahu Baijan jika adik-adiknya memiliki pacar. Baijan heran kenapa adik-adiknya tidak menceritakan kepadanya.
namun justru bercerita pada Bagya. Baijan meminta untuk bertemu mereka. Setelah bertemu kekasih ketiga adiknya yang cantik-cantik, Baijan sadar kenapa adiknya jatuh cinta. Baijan akhirnya luluh lalu memberikan restunya. Kini giliran Bagya merayu Baijan. Dia menanyakan apakah dirinya boleh memanggil sayang kepada Baijan. Baijan sangat berterima kasih pada Bagya atas semuanya. Kini dia juga membuka hatinya untuk Bagya. Mereka sepakat untuk pacaran. चुपके से चोरी चोरी हाले इंतजार मुझे Bagya menelpon kakaknya untuk memberitahukan jika dia memiliki seseorang yang dicintainya. Kakaknya sangat senang. Dia meminta Bagya segera membawa Baijan ke Hyderabad menemui mereka saat perayaan Batukama. Get him, we'll all meet him, okay? उनसे Baijan pergi berdua bersama Bagya ke Hyderabad menggunakan kereta. Bagya meminta Baijan tidak khawatir karena kakaknya adalah orang yang sangat lembut dan baik seperti Baijan. Belum selesai bicara, sekelompok orang datang menyerang. Baijan dengan sigap membela diri dan kekasihnya. Serangan bertubi-tubi ia hadapi dengan gagah berani. Karena musuh terlalu banyak, Bagya menelpon adik-adik Baijan untuk meminta tolong. Bagya memberitahukan mereka diserang sekelompok orang. Dengan bantuan adik-adiknya, semua musuh akhirnya tumbang. Love mengaku pada Baijan. Dia memberitahu Bagya jika Baijan benci terhadap kekerasan supaya diterima oleh Bagya dan keluarganya. Baijan marah kenapa adik-adiknya harus berbohong. Kini Bagya kesal setelah melihat bagaimana kejamnya Baijan dan adik-adiknya. Dia merasa dibohongi. Bagya takut Balakrishna tidak akan menerima Baijan. Baijan tidak diam saja, dia merasa tidak bersalah karena mereka membela diri. Lagi pula jika Balakrishna di sana, apa dia akan diam saja melihat adiknya diserang? Bagya tidak mau terima penjelasan Baijan. Dia mengungkapkan 3 hal yang paling dibencinya, yakni dibohongi, tindak kekerasan, dan ditipu. Meski telah dibohongi, Bagya yang terlanjur cinta tidak ingin mengakhiri hubungan dengan Baijan, asal dia tidak melakukan kekerasan lagi. Belum selesai bicara, kapak kembali melayang dan hampir melukai Bagya. Beruntung Baijan selalu sigap. Dia melihat pelaku lalu melayangkan kapak ke arahnya. Di samping si pelaku, Tyagi sedang memantau. Tyagi dikepung ketiga adik Baijan. Tyagi mengaku dia datang untuk memberitahu Baijan bahwa bukan dia pelakunya. Semua adalah ulah Mahafir. Mahafir membuat kesepakatan dengan seseorang yang berkuasa di Hyderabad bernama Nageswar. Nageswar memiliki dendam pada Balakrishna kakak Bagya. Karenanya dia akan membunuh seluruh keluarganya. Sebenarnya orang-orang suruhan Mahafir telah beberapa kali mencoba menghabisi Bagya, termasuk saat dulu Bagya hampir saja ditabrak. Awalnya Mahafir membayar Tyagi untuk membunuh Bagya, namun dia menolak karena takut berurusan dengan Baijan. Baijan lalu meminta Tyagi berada di pihaknya dengan memantau gerak-gerik Nageswar. Mendengar Baijan dan adik-adiknya dalam bahaya karena dirinya, Bagya meminta Baijan meninggalkannya. Tentu saja Baijan tidak akan melakukannya. Dia meyakinkan Bagya dengan mengatakan, jika ada seseorang yang kejam menyerang orang lemah, maka mereka perlu dilindungi oleh orang yang sangat kejam seperti dirinya. Bagya senang mengetahui Baijan begitu mencintainya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke rumah Bagya. Bagya dan keluarganya merayakan Batukama. Baijan datang dengan rambut yang sudah dipotong. Balakrishna menyambut Baijan dengan baik. Dia meminta Baijan tidak menyakiti adik kesayangannya. Di tempat lain, Mahafir menelpon Nageswar untuk memberitahukan jika Baijan kini berada di Hyderabad. Baijan menemui Nageswar untuk menyelesaikan masalah. Baijan meminta Nageswar tidak mengganggu keluarga Krishna lagi, karena dia akan menjadi menantu di keluarganya. Nageswar tidak akan berhenti dengan tindakannya setelah apa yang dilakukan Balakrishna dulu. Nageswar menceritakan kenapa akhirnya dia sangat ingin membunuh Balakrishna dan keluarganya. Ayah Nageswar bernama Ramchandra, adalah orang yang sangat baik dan suci. Dia dan kedua adiknya dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ramchandra memiliki perusahaan kopi, namun Nageswar menyalahgunakan perusahaan ayahnya yang dia jadikan kedok untuk menjual obat-obatan terlarang. Suatu hari polisi berhasil merazia kiriman Nageswar. Sebenarnya polisi tersebut telah ia suap.
Menjadi lebih serakah, polisi itu meminta uang lebih banyak lagi. Karena itu Nageswar menghabisinya. Balakrishna adalah keluarga terhormat yang ditakuti. Istri dan anak-anak polisi yang dihabisi Nageswar tadi mengadu pada Balakrishna. Balakrishna bertindak hingga Ramchandra sebagai pemilik perusahaan ditangkap. Nageswar meminta maaf dan memohon pada Balakrishna supaya ayahnya dibebaskan. Balakrishna menganggap yang salah tetap harus dihukum. Ramchandra yang terhormat tidak bisa menerima penghinaan karena ditangkap oleh polisi. Dia terkena serangan jantung lalu meninggal dunia. Baijan sedih dengan kematian ayah Nageswar yang baik. Namun dia merasa sedih karena Nageswar tidak seperti ayahnya. Jika Balakrishna meminta maaf dengan bersujud, memohon padanya, maka dia akan memaafkan Balakrishna. Jika tidak, dia akan mengakhiri dengan kekerasan. Menurut Baijan, Balakrishna tidak akan mau bersujud pada orang seperti Nageswar. Karena itu dia membutuhkan orang yang sangat kejam seperti dirinya untuk melindunginya. Namun kedatangan Baijan ke rumah Nageswar tidak menyelesaikan masalah, justru memperkeruh suasana. Tyagi menelpon Baijan untuk memberitahu jika anak buah Nageswar telah mengepung rumah Balakrishna. Tyagi meminta Baijan mencari orang yang bernama Rodiana. Di Hyderabad hanya Rodiana yang mampu menghentikan dan melawan Nageswar. Baijan menanyakan siapa Rodiana pada Bagia, tapi dia tidak pernah mendengar nama tersebut. Balakrishna melihat Baijan keluar dengan mengepalkan tangannya. Dia mulai curiga. Baijan meminta adik-adiknya mencari tahu siapa Rodiana. Saat sedang menghabisi anak buah Nageswar, Balakrishna yang curiga keluar melihat apa yang dilakukan Baijan. Balakrishna sangat marah. Demi kebahagiaan Bagia, dia tidak melihat kasta dan agama calon suaminya. Yang dia inginkan adalah pasangan Bagia tidak melakukan kekerasan. Balakrishna tidak akan membiarkan adiknya menikahi orang seperti Baijan. Meski Bagia menjelaskan semua yang dilakukan Baijan adalah untuk melindungi keluarga mereka dari Nageswar. Jika bukan karena Baijan, Bagia yang diserang berkali-kali mungkin tidak akan selamat. Baijan memberitahu Balakrishna, Nageswar ingin Balakrishna bersujud di kakinya untuk merendahkan dan memuaskan egonya. Balakrishna siap mendapat penghinaan setiap hari untuk melindungi keluarganya. Bagia bingung kini dia harus memilih antara kakaknya dan Baijan. Keduanya sama-sama ingin melindunginya namun dengan cara yang berbeda. Baijan akan menerima apapun keputusan Bagia karena dia yakin Bagia akan membuat keputusan yang tepat. Ibu Bagia datang. Dia percaya pada Baijan, karena itu dia meminta Baijan menemani Balakrishna saat pergi menemui Nageswar. Ibu Bagia sangat menyukai Baijan. Ditemani Baijan, Balakrishna menemui Nageswar. Dia memohon dan bersujud pada Nageswar. Baijan tidak tahan melihatnya hingga mengeluarkan air mata. Meski Balakrishna telah bersujud, Nageswar tidak menerima permintaan maafnya. Setelah menghinanya, dia tetap akan balas dendam. Dalam perjalanan pulang, Balakrishna mengebut. Dia ingin Baijan segera bertemu calon istrinya. Artinya, kini dia menerima Baijan. Bagia sangat senang kini hubungannya telah direstui. Balakrishna mencari hari baik untuk menikahkan Baijan dan Bagia, di mana hari pernikahan Baijan akan bersamaan dengan hari pernikahan ketiga adiknya. Setelah merasa puas menghina Balakrishna, kini saatnya Nageswar akan menghabisi seluruh keluarga Balakrishna. Nageswar meminta kedua adik beserta anak buahnya menyerang rumah Balakrishna. Sayang sekali Balakrishna dan keluarganya berada di rumah Baijan di Delhi untuk mengurus pernikahan mereka. Nageswar marah rencananya gagal. Dia menelpon Mahavir jika Baijan dan Balakrishna musuh mereka berdua berada di Delhi. Mahavir meminta Nageswar datang ke Delhi. Baijan mengungkapkan yang sebenarnya kepada ketiga adiknya, bahwa mereka bukanlah saudara kandung. Love mengaku jika Paman Nadim telah memberitahu mereka, tapi mereka saling mencintai melebihi saudara kandung. Dalam tangis mereka berpelukan. Tiba saatnya pesta pernikahan Baijan dan adik-adiknya. Di saat yang bahagia itu, Nageswar bersama adik dan anak buahnya datang menyerang. Di hadapan Baijan, Nageswar menghabisi Tyagi karena menjadi informan Baijan. Baijan tak banyak bicara, dia menyerang Nageswar dan anak buahnya. Musuh terlalu banyak, mereka mendekati Bagia.
Balakrishna melindungi adiknya hingga terkena beberapa sabatan senjata tajam. Saat Bagya ditodongkan senjata untuk dibunuh, Baijan tidak khawatir. Dia yakin Balakrishna akan melindunginya, karena Balakrishna sebenarnya adalah Rodiana. Scene lalu memperlihatkan saat Baijan menanyakan pada ibu Balakrishna siapa Rodiana sebenarnya. Ibu Balakrishna menceritakan jika Rodiana adalah Balakrishna. Balakrishna muda memiliki banyak musuh hingga suatu hari Bagya hampir dibunuh musuhnya. Sejak saat itulah Balakrishna bersumpah tidak akan mengangkat senjata. Kini Baijan yakin Balakrishna akan mengangkat senjata untuk menyelamatkan adiknya. Keyakinan Baijan terbukti. Balakrishna bangkit lalu menyelamatkan adiknya. Semua orang tercengang melihat Balakrishna. Bagya bahkan tidak menyangka jika kakaknya adalah Rodiana. Dalam pertarungan tanpa sengaja, Nageswar justru menusuk adiknya. Dia menangis lalu mengangkat senjata ke arah Baijan dan Balakrishna. Ternyata dia ingin membunuh Mahavir yang datang untuk menyerang Baijan. Nageswar merasa sangat bersalah telah menjadi penyebab ayah dan adiknya terbunuh. Karena ayahnya adalah orang baik, dia ingin setidaknya berbuat baik sekali saja sebelum kematiannya. Namun sayang Nageswar tewas setelah ditusuk Mahavir. Kini dengan sisa tenaganya, Baijan bersama adik-adiknya harus menghadapi Mahavir dan anak buahnya. Di awal Baijan beserta adik-adiknya dibuat tak berdaya. Mahavir merasa bangga atas kemenangannya. Kini dia akan berhasil menguasai wilayah tersebut. Mahavir merasa begitu mudah melumpuhkan Baijan. Dia sesumbar jika dia tahu akan semudah itu, maka dia akan melakukannya dari dulu. Adik-adik Baijan, Bagya, serta masyarakat sekitar bersiul untuk membangunkan Baijan. Baijan akhirnya bangkit. Meski pertarungan cukup alot, Baijan berhasil menghabisi Mahavir. Film pun selesai. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di film selanjutnya.